Waktu itu saya sempat saya dan teman-teman sempat melihat bagaimana prosesnya. Nah itu kan kalau assembling itu sebenarnya cuma ngerakit saja ya, tapi dalam proses perakitan itu tuh panjang sekali mereka dalam mengorganisasikannya. Kalau dilihat perintilannya atau detailnya itu sangat kompleks ya. Kalau dilihat teman-teman ada nggak yang misalnya kalau punya motor, wah mantap nih mbak, yang pernah punya motor, coba diperhatikan baik-baik apa saja sih bagian-bagian dari motor itu. Bahkan ada ini ya, mur sekecil apapun ya itu ya, itu juga sangat berpengaruh dalam proses perakitan motor. Nah itu nanti akan sangat berpengaruh pada ini ya, misalnya bannya lah, kerangka besarnya aja ban, ada bodinya kan terbuat dari apa sih itu namanya, bukan plastik ya tapi sejenis teknik material yang khusus untuk motor. Kemudian ada kerangka besinya, ada mesinnya. Nah itu yang supplier bahan baku itu yang nanti akan mempengaruhi bagaimana proses pembentukan bahan, entah itu bahan mentah atau itu bahan setengah jadi gitu ya. Kemudian nanti proses transformasinya yang tadi ya, proses assemblingnya. Kalau perusahaan motor itu ada tenaga kerjanya, ada orang-orang yang bekerja di situ yang menyusun kerangka motornya sehingga bisa jadi motor. Kemudian termasuk kalau pabrik itu kan mesti ada listrik ya, perlu listrik. Nah listrik itu nanti yang akan menjadi bagian dari supplier energi gitu. Kan sempat dengar nggak kasus-kasus kalau misalnya di suatu perusahaan itu mereka akan protes sama PLN gitu ya kalau terjadi mati lampu gitu ya, penggiliran mati lampu, karena itu akan berpengaruh pada proses produksi mereka. Termasuk nanti juga kalau ada teknologi sama peralatannya tentu akan beda kalau misalnya masih menggunakan 100% manual atau dengan sudah mulai menggunakan teknologi, itu kan akan mempercepat ya, semakin efektif dan efisien. Terus kalau dari sisi tadi produk dan pemasaran, bagaimanapun kan perlu ini ya, mengetahui bagaimana kondisi modal apa ya, supaya bisa memasarkan gitu ya. Termasuk bagaimana kalau motor itu kan akan terkait dengan saingan ya. Ada apa aja mereknya motor? Semuanya Jepang gitu ya, hampir semuanya Jepang, Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, apa lagi. Nanti kalau ditanya, aduh, bentar. Halo, sebentar, ini hilang ya? Oke. Oke. Mohon maaf teman-teman, keputus ini internetnya. Ya, maklum ya di Indonesia. Jadi tadi saingan-saingannya gimana? Misalnya paling terkenal apa? Gitu kan masih. Halo? Ya, barusan keputus, Mbak. Mohon maaf. Internet di sini agak kurang stabil di Indonesia. Masih hilang suaranya? Sudah balik? Halo? Mohon maaf ya. Oke, sip. Maaf ini kepotong tadi, tiba-tiba hilang. Koneksinya agak kurang stabil di sini. Terus tadi oh ya, kembali lagi. Termasuk tadi kebijakan pemerintah ya. Pemerintah bagaimana dalam memberikan peraturan supaya industri-industri yang ada di tanah air itu bisa jadi inilah, berjalan dengan lebih baik gitu ya. Dan kadang kalau misalnya terlalu banyak motor itu kan juga sebenarnya bermasalah juga. Tapi mungkin lobby-lobby dari perusahaan itu bisa jadi membuat jumlah motor di Indonesia makin banyak gitu ya. Ini nanti akan dibahas kemudian ya, ada cukup diskusi yang cukup menarik terkait dengan lobby-lobby itu di dalam pembuatan kebijakan. Terus ini kita lanjut lagi sebentar tentang ketidakpastian lingkungan. Nah ini kalau misalnya kondisinya organisasi atau pemimpinnya ya itu nggak memiliki informasi yang cukup tentang lingkungannya, sehingga jadi muncul kesulitan dan memperkirakan perubahan lingkungan yang akan terjadi. Contohnya kan
istilahnya apa ya, kalau nggak pasti itu kan jadi bikin deg-degan gitulah gampangnya. Orang kita aja kalau misalnya dengan suatu ketidakpastian itu kadang bikin galau gitu ya kalau istilahnya. Nah ini konteksnya kalau di tingkatan organisasi, kalau sampai struktur organisasi maupun pemimpinnya itu jadi tidak mengetahui ya kondisinya, nggak ngerti lingkungannya, itu nanti bisa membuat kesulitan ketika dalam perjalanannya. Gampangnya kalau nggak ngerti gimana caranya adaptasi, gimana organisasi bisa jalan. Nah ini termasuk kayak misalnya teman-teman lagi pergi ke suatu tempat yang benar-benar baru, kalian tidak punya informasi apapun tentang tempat itu, nggak tahu apakah orang-orangnya di situ baik atau jahat kayak gitu ya, atau misalnya susah nyari makanan atau enggak. Nah munculnya tadi ya rasa ragu-ragu itu kan karena kita nggak tahu ya, tidak memiliki cukup informasi sehingga menyebabkan ketidakpastian lingkungan. Nah ini nanti kalau tadi ada ketidakpastian, semakin tidak pasti itu nanti akan semakin sulit kan, logikanya seperti itu. Terus konteksnya di organisasi juga, kalau ketidakpastian itu semakin tinggi, nanti resiko kegagalannya juga lebih tinggi gitu kan ya. Kayak misalnya kalau kemarin saya sempat pas lagi pergi ke Solo nih, bukan konteks organisasi tapi analogi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Saya ada rencana untuk pergi ke Solo dari Jogja, tapi karena ada keretanya rusak, saya nggak tahu nih. Saya tanya sama petugasnya, oh mbak, masih belum pasti mbak berangkatnya karena keretanya rusak. Nah jamnya tuh belum tahu, saya tanya jamnya ya, mbaknya nggak tahu. Terus yang ya mau nggak mau harus nunggu gitu. Nah ini yang hal-hal yang nggak pasti ini kan bikin galau ya, bikin deg-degan tadi. Terus jadinya bisa saja ada kemungkinan resiko saya untuk nggak jadi ke Solo dengan pakai kereta itu tinggi gitu. Nah supaya saya terhindar dari ketidakpastian ini, mau nggak mau ya harus tahu ya kondisi lingkungannya. Saya coba cari informasi sebanyak mungkin, juga diusahakan untuk mungkin bikin alternatif gitu ya, gimana caranya saya supaya tetap bisa mencapai tujuan, yaitu pergi ke Solo gitu. Nah ini yang analogi ini nanti bisa diterapkan juga di kondisi organisasi ya. Terus ini ada semacam penjelasan gitu dari Robert Duncan tentang ketidakpastian lingkungan. Yang pertama itu kompleksitas. Ini maksudnya heterogenitas ya, semakin beragamnya, semakin banyaknya elemen eksternal yang berpengaruh terhadap fungsi dari suatu organisasi. Kompleks itu complicated bahasa Inggrisnya, atau beragam lah gitu ya, saking banyaknya faktor-faktor itu nanti organisasi itu nanti akan mempengaruhi organisasi bergerak atau berjalan. Nah yang kedua itu stabilitas. Nah ini juga nanti bagaimana perubahan itu akan berpengaruh ini ya, kecepatan perubahannya itu nanti berpengaruh pada elemen lingkungan. Terus disebutkan lingkungan stabil apabila elemennya jarang mengalami perubahan sehingga keadaan lingkungan tetap. Jadi kalau lingkungannya kondisinya masih berubah-berubah terus aja, itu berarti elemen-elemen itu senantiasa berubah. Kalau misalnya sebaliknya, kalau bahasanya kalau selalu berubah itu namanya labil. Jadi kalau misalnya suka dengar istilah dasar labil, itu maksudnya masih sering berubah-berubah gitu ya. Nah kalau misalnya untuk yang lawannya itu stabil ini berarti dia jarang mengalami perubahan. Jadi udah bahasa Jawanya udah inilah mantep lah kayak gitu istilahnya ya, udah nggak banyak perubahan lagi. Terus ini ada gambar dari Duncan supaya lebih bisa mudah memahami. Jadi kalau yang secara vertikal itu stabilitas lingkungan, yang horizontal itu kompleksitasnya ya teman-teman. Nah kalau misalnya dilihat nih yang paling kiri atas ya, kiri atas ketidakpastiannya rendah. Ini maksudnya lebih stabil, terus dia nggak terlalu kompleks gitu ya,
maksudnya sederhana. Contohnya elemen lingkungannya jumlahnya sedikit, nggak terlalu banyak yang harus diperhitungkan. Terus berubahnya juga nggak terlalu banyak pun, itu pun kalau ada nggak terlalu cepat gitu ya. Jadi lebih bisa diperhitungkan. Kemudian yang sebelah kanannya kondisinya stabil tapi kompleks. Nah, ini disebut ketidakpastian agak rendah. Nah, ini kalau konteksnya elemen lingkungan jumlahnya banyak tapi nggak berubah secara banyak ataupun tidak tidak terlalu cepat gitu ya, pelan-pelan saja. Terus yang bawah kiri ketidakpastian agak tinggi, ini ketika misalnya kondisi lingkungan itu tidak stabil tapi kompleksitasnya sederhana gitu ya. Elemen lingkungannya sedikit tapi berubah ya, dia selalu berubah. Terus ini yang paling susah atau paling sulit itu ketidakpastian tinggi ketika udah jumlah elemen lingkungannya banyak dan dia selalu berubah. Nah, ini kalau misalnya ketidakpastian tinggi itu terjadi ketika misalnya kalau di tanah air ya, konteksnya di Indonesia ini kan kadang banyak sekali kondisi-kondisi yang besar gitu ya, tataran negara, pastinya elemen lingkungan itu jadi banyak sekali dan dia selalu berubah-ubah. Nah, kadang orang-orang kalau misalnya suka diskusi gitu ya, selalu bilang, waduh ini nggak pasti ya, tapi ini misalnya caranya kok banyak hal yang membuat jadi bikin galau lah gitu. Nah, itu artinya memang itu ya, orang merasa adanya ketidakpastian yang tingkatnya itu udah tinggi gitu. Terus tekstur lingkungan, nah ini menarik juga nih. Ini maksudnya bentuknya, bentuk lingkungan ini seperti apa sih? Ini contoh-contoh yang ada disebutkan di model tuh lumayan menarik ya teman-teman. Yang pertama itu disebutkan lingkungan tenang acak. Ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya adalah dia elemennya berubahnya secara perlahan gitu ya, tapi terjadi tanpa diduga. Contohnya lingkungan apotek. Nah, teman-teman kalau misalnya tahu, apotek itu kan sebenarnya suatu jenis usaha ya, jadi organisasi itu, organisasi profit ya, usaha. Tapi dia tidak terlalu banyak perubahan sebenarnya dari sisi misalnya sumber sumber bahannya lah, bahan-bahannya, obat-obatannya kan juga bukan sesuatu yang sering berubah atau banyak tiba-tiba langsung banyak gitu ya, pesanan langsung 1000 obat batuk gitu kan, enggak. Dia sifatnya tuh pelan-pelan. Kalau misalnya berubah pun itu misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diduga. Di acak di sini juga maksudnya ini ya, kalau misalnya tadi kondisi di suatu daerah ada apotek, biasanya apotek tuh jumlahnya juga terlalu banyak ya. Nah, itu biasanya karena terkait dengan peraturan pemerintah yang memberikan batasan. Jadi kalau satu daerah itu berapa banyak sih apotek yang boleh berdiri di situ. Nah, ini konteksnya maksudnya tadi ya, misalnya kita hubungkan dengan slide sebelumnya, itu adalah saingan dagangnya itu nggak terlalu banyak sebenarnya kalau apotek. Terus selanjutnya itu lingkungan tenang mengelompok. Ini maksudnya elemennya itu berkaitan satu sama lain dan berubah secara bersamaan. Jadi karena terkait ya satu sama lain, jadi dia ketika ada perubahan dia barengan gitu. Contohnya adalah lingkungan industri kimia, di sini disebutkan apabila terjadi polusi. Nah, konteksnya kan kalau misalnya industri kimia itu kan masih ada limbahnya toh. Nah, limbah ini itu nanti ketika misalnya dia banyak, terus itu bisa membahayakan kondisi lingkungan kan, lingkungan alam. Nah, itu bisa diprotes tuh sama masyarakat. Nah, ini jadi kalau misalnya tingkat polusi tinggi, itu nanti otomatis ada perubahan ya, perubahan dalam artian tingkat protesnya tadi atau misalnya tingkat kerusakannya itu semakin meningkat dia bersamaan gitu. Dan sebaliknya ketika misalnya bisa terjaga, semakin bisa meminimalisir polusi,